Ada juga argumen yang membantah, yang tidak mau menyambungkan bencana dengan Tuhan. Jadi, kan ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa bencana itu sumbernya Tuhan. Orang-orang ini merasa Tuhanlah yang menyebabkan kesengsaraan ini. Tuhanlah yang menyebabkan kesulitan ini. Tuhanlah yang menyebabkan musibah ini. Ada yang menjawab bantahan itu. Yang pertama, apa iya Allah jadi sumber penderitaan? Kalau ada orang ngomong seperti ini, pandangan seperti ini dianggap kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru menyusahkan. Alasannya apa? Yang pertama, Allah itu kan kita yakini Maha Kuasa, Maha Baik. Kalau Dia Maha Baik, kontradiktif kalau keburukan itu dinisbatkan pada Allah. Yang baik ya menghasilkan yang baik. Kok ada penderitaan, ada kesalahan, ada keburukan, itu berarti manusia yang menjauh dari kebaikan. Yang kedua, penderitaan itu apapun jenisnya, meskipun dirasakan sakit, sebenarnya ada tujuan baiknya. Ini bantahan kedua terhadap yang bilang bahwa Allah sumber penderitaan. Allah yang Maha Kuasa pasti dan Maha Baik pasti punya tujuan baik dengan yang kita rasakan sebagai penderitaan, yang kita anggap sebagai menyusahkan kita. Kalau pakai analogi ya seperti anak kecil yang dilarang main game terus-terusan misalnya. Anak kecil yang dilarang main game terus-terusan ini menderita kan, karena dia pinginnya main game terus-terusan. Orang tua yang melarang ini tahu kebaikan apa yang nanti akan lahir kalau dia tidak terus-terusan main game. Meskipun oleh si anak dianggap sebagai penderitaan. Biar saja dia menderita sekarang karena dia akan mendapatkan manfaat besarnya besok. Bantahan yang ketiga. Pandangan bahwa Allah adalah sumbernya keburukan, ini akan menyulitkan nanti dalam upaya untuk rekonstruksi, dalam upaya untuk menyembuhkan orang-orang yang kesulitan karena bencana. Karena kalau Allah sumber penderitaan, berarti kita tidak punya hal lain di luar hidup ini tempat kita bergantung. Karena kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menyayangi kita, maka kita lebih mudah kalau sedang susah. Target kita, tujuan kita, sandaran kita Allah. Tapi kalau Allah sudah kita jadikan sumbernya penderitaan, ya kita tidak bisa ke sana lagi untuk keluar dari penderitaan. Kita tidak ada lagi yang memberi motivasi. Kita tidak punya motivasi, tidak punya target sandaran untuk mengurangi penderitaan yang kita rasakan. Lah ini sumbernya dari Allah. Apa bisa aku minta keringanan? Apa bisa biar ini tidak jadi menderita? Wong ini sudah keinginannya Allah. Nah, jadi ini argumen ketiga ini ingin bilang bahwa Allah jangan disebut sebagai sumber penderitaan. Karena kalau kita sedang menderita, pelarian kita yang terakhir itu Allah, Tuhan. Kalau dia diposisikan sebagai sumbernya penderitaan, nanti kita tidak bisa lagi lari ke Allah saat menderita. Oke, itu dialog-dialog filsafat tentang penderitaan. Ya monggo nanti untuk bahan diskusi. Saya bilang tadi,
pikiran-pikiran filsafat itu ya produk berpikirnya manusia, yang pasti tidak ada yang sempurna. Selalu ada titik-titik lemahnya tempat kita untuk mengkritisi.